Selamat sore adik-adik, bersyukur ya hari ini kita boleh kembali ibadah persekutuan anak. Sebelum kita mulai, Cici mau kita semua untuk menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan pengumuman. Saya mau kasih pengumuman hari Minggu kita tetap akan ada ibadah jam 1 siang. Untuk yang kelas Batita, adik-adik Batita, ibadahnya itu via YouTube. Ya, nanti Cici Koko akan share linknya di grup sekolah minggu. Sedangkan untuk kelas kecil dan kelas besar, yaitu dari TK sampai kelas 6 SD, itu akan ibadah melalui Zoom online ya, tatap muka online. Nanti Cici Kokonya juga akan memberikan linknya sama Meet Room sama passwordnya di grup sekolah minggu. Untuk bagi adik-adik boleh menyiapkan diri sebelum jam 1 siang. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta adik-adik untuk bersungguh-sungguh. Kita akan menaikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku adakan, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku adakan, apalah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku adakan, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku adakan, apalah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sampai hari ini kami boleh beribadah pada Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan pimpinlah kami hari ini untuk mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang disampaikan,
presisi dan kokoh. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berilah kesehatan bagi kami semua agar kami boleh bersama-sama berkumpul suatu hari nanti di gereja Tuhan untuk bersekutu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Koko mengajak adik-adik supaya boleh menyiapkan sikap yang sungguh-sungguh supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyertai kami semua, memimpin kami semua, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menjadi pelajaran bagi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat cerita tentang Kamis lalu? Ya, cerita Kamis kemarin itu tentang Abraham dipanggil Allah. Nah, Abraham ini dipanggil Allah ke negeri yang dipilih Tuhan, yang ditunjuk Tuhan. Abraham nggak tahu sama sekali tentang negeri itu bagaimana keadaannya, apa yang akan ia perbuat di sana nanti. Tapi Abraham mengikutinya. Abraham keluar dari negerinya, Abraham pergi dari rumah bapaknya dan dari keluarga-keluarganya. Nah, hari ini Koko mau ceritain cerita selanjutnya, yaitu Abraham di Mesir. Kitabnya ada di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Nah, kita baca di ayat 10. Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, ketika Abraham sudah keluar dari negeri asalnya, Abraham tibalah di negeri yang telah ditunjuk Tuhan. Tapi pada saat itu kelaparan mendatangi negeri itu. Bahkan ditulis di Alkitab, kelaparan ini sangat hebat, sehingga tidak ada makanan, minuman sama sekali untuk bisa membuat mereka tetap hidup. Sehingga Abraham harus pergi ke Mesir untuk menetap sebagai orang asing. Nah, kalau kita baca tadi, Abraham kan habis dipanggil Tuhan keluar dari negerinya. Terus ke suatu tanah yang ternyata sedang mengalami kelaparan. Wah, kalau kita jadi Abraham gimana ya? Yang mungkin sebelumnya kita bisa hidup dengan nyaman, bisa makan dan minum cukup, tapi dipanggil Tuhan dan malah datang ke negeri yang sedang mengalami kelaparan. Wah, pasti sangat berat bukan? Nah, tujuan Tuhan membiarkan kelaparan ini terjadi, ya Tuhan ingin menguji iman Abraham. Apakah Abraham akan bersungut-sungut atau malah marah-marah, atau bahkan ia bakal kembali ke negeri asalnya? Ya, Tuhan juga pengen melihat pertumbuhan iman dari Abraham. Karena iman bisa bertumbuh dan menjadi kuat karena ujian-ujian yang Tuhan berikan. Nah, sama seperti adik-adik di sekolah. Kalau adik-adik sudah selesai belajar satu materi, satu bab, pasti setelah itu akan ada ulangan ya kan? Ulangan harian. Nah, itu sama Bu, tujuannya buat menarik kembali memori adik-adik tentang materi tersebut. Sehingga adik-adik menjadi lebih paham lagi, makin paham tentang materi tersebut. Sama halnya dengan ujian-ujian yang diberikan Tuhan kepada para umatnya
untuk menguatkan, membentuk iman-iman mereka. Nah, kita lanjut di ayat 11 sampai 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Nah, tadi Abram sudah berencana untuk pergi ke Mesir untuk menetap sebagai seorang asing. Nah, sebelum Abram masuk ke Mesir, Abram berbincang dulu kepada istrinya, yaitu Sarai. Abram menyadari bahwa istrinya ini adalah wanita yang sangat cantik, dan Abram takut kalau nantinya orang-orang Mesir mengingini istri Abram ini, mengingini Sarai, dan ia akan dibunuh untuk mengambil istrinya, yaitu Sarai. Nah, Abram membuat rencana supaya Sarai ini menyembunyikan bahwa ia adalah istrinya. Abram mau Sarai berkata kalau Sarai adalah adik dari Abram. Nah, adik-adik, menurut kalian perbuatan yang Abram lakukan ini salah apa enggak? Salah ya, karena ia telah berbohong bahwa Sarai adalah adiknya. Di sini Abram membuat kesalahan dengan dasar ketakutan dan kekhawatirannya akan orang-orang Mesir. Ia mengambil keputusan yang salah. Ia membuat rencana untuk mengelabui orang-orang Mesir. Nah, pada saat itu juga mungkin Abram masih meragukan penyertaan Allah kepada dirinya, sehingga ia mengambil tindakan sendiri dengan cara membuat Sarai berbohong tentang hubungan mereka. Nah, perbuatan Abram ini juga bisa membukakan celah bagi Sarai dan orang-orang Mesir untuk berbuat dosa. Dosanya dosa perzinahan. Karena orang-orang Mesir ini taunya Sarai adalah adiknya Abram, maka orang-orang Mesir bebas untuk mengambil Sarai sebagai istrinya. Kita lanjut ke ayat 14 sampai 16. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Nah, masuklah Abram ke Mesir. Nah, sesuai dengan apa yang Abram pikirkan, bahwa orang-orang Mesir akan sangat terpesona dengan kecantikan istrinya, yaitu Sarai. Sehingga para orang-orang Firaun ini, orang-orang Mesir ini melihatnya sangat cantik dan memuji-muji Sarai di depan Firaun. Sehingga dibawanya Sarai ke istana Firaun. Nah, pada saat mereka tiba di istananya, Abram disambut dengan sangat baik. Ia diberikan hewan-hewan dan budak dengan tujuan Firaun menginginkan adiknya, yaitu Sarai, yang sebenarnya adalah istri dari Abram. Rencana Abram berjalan dengan baik. Abram diperlakukan dengan sangat baik oleh Firaun, dan seperti yang tadi Koko bilang bahwa Firaun telah jatuh ke dalam dosa. Ia tidak tahu bahwa Sarai adalah istri dari Abram, sehingga mereka sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan.
di mana Firaun menginginkan istri orang lain, yaitu Sarai. Selanjut di ayat 17 sampai 20. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini kepada aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Firaun ini mengambil Sarai, marahlah Tuhan dan menghukum Firaun dengan menimpakannya tulah yang hebat. Nah, dengan tulah ini Firaun menjadi sadar bahwa mengambil Sarai ini adalah penyebab tulah ini menimpa Firaun dan seisi istananya. Tuhan bukan saja menghukum Firaun, tapi juga menyelamatkan Sarai dari kejatuhannya, sehingga Sarai terselamatkan. Lihatlah betapa luar biasanya penyertaan Tuhan kepada Sarai ini, dan hukuman ini juga membuat Firaun sadar bahwa mengambil Sarai dari Abram ini adalah perilaku yang salah. Nah, dengan bergegas, Firaun langsung memanggil Abram dan berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?" Nah, di sini Firaun menegur Abram karena Abram telah berbohong pada Firaun bahwa Sarai adalah adiknya. Di ayat 18, Firaun berkata, "Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?" Pertanyaan ini membuat kita berpikir, bagaimana kalau Abram berkata yang sejujurnya? Apakah Firaun akan membiarkan mereka tidak mengambil Sarai? Mungkin kalau Abram berkata dengan jujur, Firaun tidak akan mengambil Sarai menjadi istrinya. Nah, Tuhan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Firaun untuk menegur Abram yang telah berbohong kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Allah kepada umat-umatnya, sehingga umat-umatnya bisa terus berjalan di dalam jalan yang benar, dalam jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, lalu setelah Firaun memanggil Abram, ia juga memerintahkan mereka untuk segera pergi. Nah, hukuman yang Tuhan berikan tadi sangat luar biasa bagi Abram dan Sarai. Hukumannya bukan saja membuat Firaun sadar, tapi juga membuat ia menjadi murah hati, sehingga ia mau membiarkan mereka pergi, yaitu Abram dan istrinya. Bahkan, Firaun juga memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi dalam perjalanannya. Lihatlah betapa luar biasanya Allah kita ya. Mereka diberikan kesempatan untuk pergi dan mereka pergi dengan segala kepunyaannya, Abram dan Sarai. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita nggak boleh sekalipun ragu terhadap penyertaan Allah kita. Karena seperti cerita tadi, keraguan yang timbul dalam diri kita kepada Allah bisa membuat kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, bisa membuat kita salah dalam bertindak. Sehingga kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan
meminta pemimpinan Roh Kudus sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Baru saja kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan pelajaran bagi kami semua ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kiranya pimpin kami untuk aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.